so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lukmanul Hakim dari kelas S2B. Di sini saya akan memaparkan materi logika dalam filsafat. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penghapus saya, Bapak Anco, karena telah memberikan tugas kepada saya untuk memaparkan materi logika dalam filsafat. Secara abstraknya, logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum, metode, maupun prosedur dalam mencapai suatu pengetahuan secara rasional dan benar. Juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan menggunakan akal dan pikiran. Kata bahasa yang dilakukan secara sistematis. Logika dapat disistematikan menjadi beberapa golongan. Sejarah logika. Nama logika untuk pertama kali muncul pada abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat, kata logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Citium dan Alexander Artrodisias sekitar permulaan abad ketiga sesudah Masehi. Kaum sofis, Socrates, dan Plato dicatat sebagai perintis lahirnya logika. Logika lahir sebagai ilmu atas jasa Aristoteles, Theophrastus, dan kaum Stoa. Namun, dalam hal ini Aristoteles belum memakai nama logika. Ia memakai istilah analitika dan dialektika. Analitika untuk penyelidikan mengenai argumentasi yang bertitik tolak dari putusan-putusan yang benar. Sedangkan dialektik untuk penyelidikan mengenai argumentasi yang bertitik tolak pada hipotesis atau keputusan yang tidak pasti kebenarannya. Nah, Aristoteles di sini membagi ilmu pengetahuan atas 3 golongan, yaitu ilmu pengetahuan praktis yang meliputi etika dan politika, produktif yang menyangkut pengetahuan yang sanggup menghasilkan suatu karya. Selanjutnya ada aspek penting dari logika dalam filsafat. Yang pertama ada argumen dan kesimpulan, yang kedua ada validitas dan kehematan, yang ketiga paradok dan kontradiksi, yang keempat ada hukum logika. Yang selanjutnya ada implementasi logika dalam kehidupan masyarakat. Contoh dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dalam kitab Primbon, Pustaka Kejawen, terdapat berbagai cara dan keyakinan turun-temurun yang harus dilakukan orang yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan. Untuk memulai suatu usaha perdagangan, orang Jawa perlu memilih hari baik. Diyakini bahwa berawal dari hari baik perjalanan usaha pun akan membuahkan hasil yang maksimal, terhindar dari kegagalan. Nah, sekarang ada ruang lingkup logika. Ruang lingkup logika itu meliputi lapangan penyelidikan logika adalah manusia itu sendiri, karena hanya manusia ialah yang mampu melakukan aktivitas berpikir. Manusia tersebut hanya dipelajari menurut aspek tertentu, yaitu budi atau berpikirnya, terutama berkaitan dengan aturan berpikir. Aspek berpikir dari manusia itulah yang kemudian disebut dengan istilah objek material logika. Yang selanjutnya ada kegunaan logika. Kegunaan logika yaitu berguna untuk ilmu mantik yang bertujuan untuk membimbing manusia ke arah berpikir yang benar, logis, sistematis, dan mempunyai manfaat yang banyak. Contohnya membuat daya pikir menjadi lebih tajam, berkembang melalui latihan-latihan berpikir.
Selanjutnya membuat manusia berpikir tepat sehingga mampu meletakkan suatu pada tempatnya dan mengerjakan suatu tepat pada waktunya, atau lebih berpikir efektif dan efisien. Contoh yang ketiga yaitu membuat seseorang mampu membedakan alur pikir yang benar dan alur pikir yang keliru, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan terhindar dari menarik kesimpulan yang keliru. Kesimpulannya, logika dalam filsafat ilmu juga berperan dalam evaluasi metode-metode ilmiah, seperti metode pengamatan, eksperimen, permodelan untuk memastikan keadaan dan objektivitas. Secara keseluruhan, logika dalam filsafat ilmu membantu memastikan bahwa penalaran dalam ilmu pengetahuan dilakukan dengan tepat, kritis, dan berdasarkan prinsip-prinsip rasional. Mungkin segitu materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada teman-teman yang ingin menanyakan terkait materi yang saya paparkan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.